Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lukisan kecerdasan, catatan tepi menuju tahun 2024 oleh Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam Dr. Haji Yusra Habib Abdul Ghani SH, Direktur Institute for Ethnic Civilian Races Demak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru saja keluar dari satu fase kehidupan, meninggalkan tahun 2023 yang syarat kenangan manis bercampur pahit, masuk ke fase baru tahun 2024 yang nampaknya masih mewarisi pengalaman yang serupa seperti di tahun-tahun sebelumnya, yang rencam dengan berbagai fenomena kemanusiaan seperti keunggulan intelektual, kearifan, kemerosotan akal sehat, kejumudan, kedunguan, kemaksiatan berfikir, egois, kesombongan, persaudaraan, pengkhianatan, kemiskinan dan kekenyangan terstruktur, kemanusiaan, kebencian, kebiadaban, merasakan nikmat sejadi-jadinya, pelakon berstatus hamba yang diurus, bukan mengurus, disuapi, bukan menyuapi, budak dari sebuah rezim imperialisme yang dirancang secara terstruktur dan sistematis, bukan tuan di negeri sendiri. Kombinasi dari fenomena sosial ini merupakan simbol dari lukisan kecerdasan, syarat makna dan interpretasi, dipancarkan dari wajah Dewa Januar, Dewa Yunani yang menatap ke belakang. Keperkasaan, egoisme dan hegemoni Israel yang mengandalkan aspek kekayaan, alusista, dan hegemoni politik dunia internasional merupakan refleksi dari lukisan kecerdasan misalnya. Dalam realitasnya ternyata gagal melawan tunnel strategi yang diperagakan oleh Hamas, yang panjangnya mencapai 2.200 km, yang didesain dengan multi tikungan dan perangkap yang kesemuanya berjumlah 30 laluan hingga menuju ke arah Tel Aviv. Laluan ini bukan saja digunakan sebagai strategi perang yang jitu, melainkan juga menyediakan eskalator hingga ke tapal batas wilayah untuk mengantar diplomat Hamas berkunjung ke beberapa negara sahabat yang ditempuh tidak melewati jalan darat dan udara. Terowongan ini dinilai unik karena di sana terletak sentral kecerdasan, reses teknologi, konsep dan strategi perang, ketangguhan, semangat, menyebar hangatnya rasa kemanusiaan, keberanian dan perkakas senjata perang modern yang tidak mampu dibayangkan dan tidak pernah diperhitungkan oleh militer Israel, Amerika Serikat, dan Eropa sekalipun. Lukisan kecerdasan terowongan ini ditunjukkan videonya kepada mata dunia, termasuk kepada pemerintah Israel. Hanya saja pihak musuh tidak tahu persis di mana location dan bagaimana teknologi membangunnya. Catatan ini memaparkan tentang lukisan kecerdasan di Gaza untuk mengajak kita berpikir lebih jauh dan dalam bagi memahami dan menganalisis efek dari kecerdasan berpikir bangsa Palestina yang semata-mata bertujuan mewujudkan Palestina, Gaza khususnya, sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat yang sejak tahun 1200 peta wilayah Gaza sudah pun dilakar dan diabadikan dalam literatur kitab kuno orang Yahudi dan Nasrani. Berangkat dari sini, Harvard University mengadakan jajak pendapat terhadap 1000 kaula muda USA tentang eksistensi negara Israel dan Gaza pada bulan Desember tahun 2023. Hasilnya amat spektakuler dan menyimpulkan bahwa bukan Gaza yang mesti dimusnahkan, sebaliknya negara Israel lah yang wajib dimusnahkan dari peta dunia. Jajak pendapat yang diadakan oleh Harvard University juga membuktikan bahwa dari 100 ucapan juru cakap Hamas, Abu Ubaidah, 100% benar. Sementara dari 100 ucapan petinggi IDF, Israel hanya 3 yang betul. Sungguh memuakkan. Inilah kesimpulan jajak pendapat itu. Lukisan kecerdasan manusia di peringkat internasional nampak. Kalangan intelektual tidak lagi berminat melakukan riset untuk mengangkat derajat peradaban lewat program mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Keharuman temuan-temuan riset ilmu pengetahuan eksata, sosial budaya, sejarah dan seni sastra yang berfaedah kepada kepentingan manusia sejagat, melainkan berlomba-lomba mendominasi hegemoni politik, kekuasaan, ekonomi dan militer khususnya Israel
sebagaimana disaksikan dalam Gaza. Juga di Ukraine yang belum reda berlaga melawan Rusia yang berimbas kepada perlombaan teknologi senjata perang. Seiring dengannya, terjadi tragedi pelanggaran HAM dan ketandusan rasa pri kemanusiaan yang efek negatifnya merebak ke kawasan regional Eropa dan dunia internasional. Buktinya, meningkatnya angka kematian yang sudah mengorbankan ribuan jiwa manusia menjadi mangsa, kemusnahan fasilitas hidup dan kerugian harta benda, menderita stres dan depresi akibat dari perang antara Ukraine, Rusia, dan Israel Gaza yang tiada terkira. Sementara itu, jika digunakan kacamata Jawa Januar untuk menatap wajah kemarinnya Aceh, yang nampak adalah raut wajah lukisan kecerdasan yang anggun dan merangsang, ditandai dengan kejayaan menempati ranking teratas sebagai provinsi termiskin se-Sumatera dan ranking ke-6 sebagai provinsi termiskin se-Indonesia. Sementara dalam penegakan hukum tercatat bahwa selama tahun 2023, PT Banda Aceh menerima 825 perkara. Dari jumlah ini, 774 kasus berhasil diputuskan di Pengadilan Tinggi Aceh dibandingkan dengan beban perkara tahun 2022 sejumlah 677 perkara. Yang paling menakjubkan, wajah lukisan kecerdasan itu ialah selama tahun 2023 PT Banda Aceh telah menghukum mati 26 orang, hukuman pidana seumur hidup 7 orang, hukuman pidana antara 10 sampai 20 tahun sebanyak 30 orang, hukuman pidana 5 sampai 10 tahun sebanyak 126 orang, dan hukuman pidana antara 1 sampai 5 tahun sebanyak 447 orang. Data ini tidak mengungkap usia penjahat. Untuk itu diturunkan di sini hasil wawancara kami dengan Kepala Polres Pidia tahun 2015 bahwa dari seluruh tahanan 80% terdiri dari usia muda, rata-rata berusia antara 18 sampai 23 tahun. Dari 80% itu terlibat kasus sabu-sabu. Pengakuan yang sama disampaikan oleh Kepala Lapas Lepung Aceh Besar kepada kami bahwa dari seluruh tahanan 80% terdiri dari usia muda, rata-rata berusia antara 18 sampai 23 tahun. Dari 80% itu terlibat kasus sabu-sabu. Itu belum lagi mengungkap fenomena sosial politik, ekonomi, kemerosotan moralitas dan kemanusiaan yang sedang berlaku di Aceh. Inilah wajah lukisan kecerdasan Aceh yang lesu, belepotan, buram, dan runyam, memalukan dan menjengkelkan. Bertahun-tahun lamanya bangsa Aceh mengidap kelainan jiwa, inferiority complex. Penyakit jiwa merasa rendah dan tidak percaya diri jika berhadapan orang pihak lain. Konsekuensi dari kelainan jiwa inilah yang menjadi puncak sehingga bangsa Aceh putus urat syaraf, tidak lagi mampu dan tidak berani mengambil sikap, menentukan pilihan dan memutuskan secara kolektif bahwa Aceh Darussalam adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat yang sudah tegak berdiri semenjak tahun 1205. Tidak tahu mengambil keputusan terbaik untuk negara dan bangsanya sendiri. Tidak tahu lagi membedakan antara status negara dan provinsi. Tidak tahu lagi membedakan antara bangsa dan suku. Bertahun-tahun lamanya bangsa Aceh mengidap kelainan jiwa yang dalam psikologis disebut dengan xenofobia, yaitu kecurigaan dan ketakutan yang terlalu kepada pendatang asing. Kalau kedaulatan politik, kekuasaan dan ekonominya dirampas dan dikuasai. Bertahun-tahun lamanya bangsa Aceh mengidap kelainan jiwa yang dinamakan dengan fisik nambi, yaitu satu kondisi kejiwaan di mana seseorang atau sebuah bangsa yang tidak peduli dan pasrah terhadap keputusan penguasa. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari pengalaman traumatis masa lampau atau ancaman yang akan menjelma di masa mendatang. Bertahun-tahun lamanya bangsa Aceh mengidap kelainan jiwa yang dalam psikologis disebut brain fog, yaitu seseorang atau sebuah bangsa mengalami rasa bingung, linglung, sokmok, lupa, sehingga tingkat kesadaran, konsentrasi dan kejernihan pikiran menurun dan secara bertahap berkurang, bahkan hilang. Hal ini diakibatkan oleh kelelahan pikiran, terhimpit oleh susahnya mencari pekerjaan, tidak ada jaminan keselamatan dan kesejahteraan, merasa tidak puas dengan kebijakan penguasa, akan tetapi tidak mampu berbuat, hingga terjadi kesukaran berpikir dan menentukan sikap.
Bertahun-tahun lamanya bangsa Aceh mengindap kelainan jiwa yang dalam psikologis disebut dengan playing victim, yaitu yang sesiapa cara pandang dan berfikirnya bermasalah, dililit dan terpenjara oleh kedunguan dirinya sendiri. Bertahun-tahun lamanya bangsa Aceh mengindap kelainan jiwa yang dinamakan dengan past power syndrome, yaitu kondisi kejiwaan yang dialami oleh seseorang atau sebuah bangsa yang dahulunya dikenali sebagai sebuah negara dan bangsa mulia, disegani, dihormati, pembina tamadun Melayu dan Islam di kawasan dunia Melayu, aktif dalam gelanggang politik dunia internasional, dan dikenal sebagai bangsa yang berani melawan penjajah, tiba-tiba mendadak berubah menjadi sebuah negara dan bangsa terjajah, pengecut, penakut, kehilangan kekuasaan, kehilangan pemimpin nasional, disusul dengan anjloknya maruah dan harga diri. Jadi, simptom atau gejala utama dari past power syndrome di mana penderita enggan, bahkan tidak mahu menerima segala bentuk perubahan politik, walaupun secara langsung akan mempengaruhi nasib masa depan hidupnya. Dengan perkataan lain, secara psikologis sebetulnya sudah berhenti sebagai orang, yang wujud hanyalah orang-orangan. Bertahun-tahun lamanya bangsa Aceh mengidap kelainan jiwa yang dalam psikologis disebut sebagai sindrom Peter Pan, yaitu karakter atau sifat kekanak-kanakan yang selamanya merasa tidak mampu menyara hidup tanpa bantuan orang lain. Aceh Darussalam tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari penjajah, pemerintah pusat Indonesia. Aceh sangat tergantung kepada APBN untuk membangun infrastruktur fisik dan non-fisik di Aceh, persis seperti anak bayi yang hidupnya sangat tergantung kepada air susu ibunya. Aceh berpuluh tahun menetek kepada pemerintah pusat Indonesia. Tragisnya, jika air susu Jawa ini APBN tidak habis disedot atau dibelanjakan, maka wajib dikembalikan sisa anggaran kepada yang empunya air susu di Jakarta. Inilah yang dilakukan oleh sederetan penguasa lokal di Aceh Darussalam. Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat Indonesia di Aceh. Aceh menjadi bangsa yang disusui, bukan menyusui. Deskripsi di atas adalah interpretasi semiotik dan hermeneutik untuk memaknai raut wajah Dewa Januar yang menatap ke belakang. Bagaimanapun, Dewa Januar masih memiliki satu wajah lagi, menatap ke depan. Jadi lukisan kecerdasan masa depan perlu dilakar dalam imajinasi harapan, mimpi yang diimpikan, dan kemampuan menjalankan agar menjelma dalam kehidupan. Dalam konteks ini dikatakan ada dua tipe orang di dunia ini, yaitu mereka yang mempunyai mimpi besar dan mereka yang bangun untuk mewujudkannya. Untuk menampilkan lukisan kecerdasan masa depan, perlu dirumuskan konsep, reranca yang disusun secara terperinci dan sistematik, penjabaran target pencapaian, maksud dan maklamatnya. Dalam konteks ini, Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 menunjukkan arah jalan kehidupan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maknanya, perancangan hidup seseorang atau sebuah bangsa dan negara perlu disusun sembari menetapkan arah dan destinasi daripada aktiviti manusia, yaitu fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk menanggapi tujuan ini diperlukan etos kerja yang pasti-pasti, yakni apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Surat Al-Nashrah ayat 7. Sudah tentu perkara ini pada gilirannya berhadapan dengan kompetisi atau kontestasi untuk meraih kejayaan masing-masing yang ketat. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, jangan berlomba-lomba dalam kejahatan. Lukisan kecerdasan masa depan penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, persiapkan diri untuk tampil secara prima dalam pentas kontes, dan pemenang adalah mereka yang mampu menafsir lukisan kecerdasan masa depan. Kontestan kehidupan selain menentang juga bertahan untuk menghadapi berbagai ancaman kekejaman. Anggaplah ancaman kekejaman itu sebagai sebuah bisnis yang melelahkan, sembari yakin bahwa akhir pertarungan nanti akan meraih penghargaan. Semakin gigih berjuang, semakin lezat merasakan nikmat pencapaian itu. Jadi, berhadapan dengan kompetisi atau konsentrasi yang ketat,
tidak mengenal rumus gagal, kecuali di saat seseorang menyerah menghadapi pancaroba godaan dan cobaan. Oleh karena itu, jangan terlalu berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah agar menjadi orang yang lebih kuat dalam mengatasi badai-badai masalah. Lukisan kecerdasan masa depan ternyata ditopang dan dimotivasi oleh beberapa dalil Al-Quranul Karim, seperti, dan kami pun telah menghilangkan beban daripadamu yang memberatkan punggungmu. Quran Surah Al-A'la ayat 2 sampai ayat 3. Literasi ini memberi sokongan penuh bahwa Allah yang Maha Kuasa siap sedia membantu asalkan dilakukan secara serius dan profesional. Ditegaskan lagi, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Quran Surah Al-A'la ayat 1. Di sini dituntut optimisme menapaki jalan datar atau berduri menuju masa depan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya selepas kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Sesiapa yang berjaya mengatasi masalah, maka kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Quran Surah Al-Insyirah ayat 4. Inilah buah dari kecemerlangan lukisan kecerdasan yang dihasilkan dari pikiran dan karya ilmiah. Bagaimanapun, untuk meraih kecemerlangan mesti dibekali dengan gagasan, dana, fasilitas, cerdas, cergas, cekatan, ulet, lisik, bidik, dan meresik. Tegasnya, apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, teruskan dengan pekerjaan yang lain. Quran Surah Alam Nashrah ayat 4. Sehingga mampu mencorakkan sebuah peradaban manusia yang bernilai tinggi, terlepas dari apapun hujah dan justifikasi. Yang pasti adalah hari akhir itu lebih baik daripada hari ini. Quran Surah Ad-Duha ayat 4. Oleh itu diperlukan introspeksi terhadap diri sendiri, sekaligus juga koreksi terhadap segala perilaku, kecerdasan, kegemilangan, kelemahan, dan kesalahan. Bacalah kitabmu, referensimu, cukup dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 14, yang secara tegas mengisyaratkan tentang pentingnya introspeksi diri melalui perenungan, mengubur diri dalam zikir, kalkulasi segala amal perbuatan kita yang bernuansa positif maupun negatif. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka lukisan kecerdasan masa depan mesti disusun secara profesional dalam berbagai aspek, seperti kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, sastra, kedokteran, kemanusiaan, lingkungan hidup, teknologi, telekomunikasi, dan kajian antariksa, dan lain-lain. Tiada siapapun mampu merubah, dan jangan serahkan kepada siapapun untuk mengatur nasib masa depanmu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum selama kaum itu belum berusaha untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12. Jadi, barometer untuk mengukur keindahan lukisan kecerdasan masa depan adalah kreativitas yang dipersembahkan kepada khazanah peradaban yang bermartabat. Jangan bertanya siapa yang mampu melukis kecerdasan masa depan Aceh yang indah, cerah, dan bersinar. Kitalah pelakon atau aktor yang tengah memainkan peran utama dalam merubah kejumudan dan stagnansi demi mengangkat derajat nasib masa depan bangsa Aceh. Akhirnya, apapun kejayaan yang diraih, pada akhirnya tiba di penghujung, yaitu hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Quran Surat Alam Nashrah ayat 8. Inilah percikan dari lukisan kecerdasan dalam tamadun manusia yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. From Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam, Dr. Haji Yusra Habib Abdul Ghani, SH, Prime Minister of Aceh Darussalam in Exile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.